Mari kami undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini di tempat ini kami bisa bertemu kembali, bersama-sama datang ke hadapan-Mu Bapa, untuk membawa pujian penyembahan kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa Bapa untuk setiap jiwa-jiwa yang datang. Tuhanlah yang memberkati pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan. Dan kami membawa semua kerinduan-kerinduan kami Bapa. Kerinduan Bapa untuk kehidupan yang lebih baik. Kerinduan baik itu jodoh, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk keturunan. Bersatu hati kami Bapa datang ke hadapan-Mu hari ini membawa segala kerinduan kami. Dan kami memintanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Bapa yang di surga sudah mengabulkan. Berkati tempat ini Bapa. Bilang Kau yang menguduskan tempat ini Bapa. Darah Yesus yang menguduskan tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati Indonesia. Tuhan yang melawat setiap daerah Bapa, pulau demi pulau Tuhan yang melawat, memberikan pemulihan yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Berkati Bapa pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri setingkat menteri, bahkan TNI Polri, Tuhan yang memberkati. Bahkan pemimpin kami di daerah Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin kota kami, dalam memimpin lingkungan kami Bapa. Berdoa Bapa untuk kota Medan, untuk Provinsi Sumatera Utara, Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap rumah yang kami tempati, biarlah melimpah dengan sukacita, dengan pengharapan-pengharapan baru yang daripada-Mu Bapa. Ada kesejahteraan dan keamanan yang daripada-Mu yang melingkupi bangsa kami, kota kami, bahkan setiap lingkungan di mana kami tinggal ya Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Bapa untuk setiap daerah-daerah yang mengalami penolakan dalam hal memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, kami memaafkan mereka Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau menyentuh hati mereka. Dan kami percaya di tangan-Mu ya Bapa, mereka bisa Engkau pergunakan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Bapak Niko Notona Harjo, Pak Irbambang Jonan, Pak Edi Praitno. Bahkan pemimpin kami di tempat ini Bapak Polta Sihan, Tuhan yang memberkati. Biarlah Engkau menamakan hikmat marifat daripada-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini Bapak. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapak. Berkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ini. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, kami berdoa untuk GBI Alam Hotel. Tuhan yang memberkati gereja ini Bapa. Tuhan yang memberkati gereja ini Yesus. Dan biarlah melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapa. Dan biarlah gereja ini berdampak untuk daerah, terutama di daerah yang melingkupi gereja ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati Bapa. Biarlah dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Biarlah berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan Bapa sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang melayani-Mu ya Bapa. Dan biarlah Bapa pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Engkau memberikan kami unity Bapa dalam pelayanan ini. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, sebelum kami memulai ibadah kami Bapa, kami siapkan hati kami Bapa. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami Bapa. Kami melepaskan kasih yang daripada-Mu Bapa untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk memulai ibadah ini Bapa. Mari kita yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan,
Amin. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau layak pribadi yang kami cari pagi hari ini. Kami datang merendahkan hati, menendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami datang membawa syukur kami Tuhan. Membawa pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang jalan hidup kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatan kami ya Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya rindu jemaat saja yang bernyanyi begitu. Dekat, sungguh hanya dekat padamu hati kami tenang ya Tuhan. Sebab daripadamu lah keselamatan kami. Kalau gunung batu kami ya Tuhan, Kau yang menyertai setiap jalan-jalan kami. Terima kasih. Bersama-sama katakan hanya dekat. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan.
menjadi kerinduan kami. Kami datang dengan tujuan hanya untuk menikmati Engkau Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus. Kami mau Engkau yang terus memerintah di hidup kami. Sebab kami tahu hanya di dekat-Mu saja kami tenang. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Oh, kami menikmati-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah, kita serahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sharabaya, rabaya, 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 rabaya. Ingin selalu bersekutu denganmu. Mari sampaikan kepada telinga Tuhan pagi hari ini. Oh, Rabakasya, rabaya, 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 Biarlah Roh-Mu Syarabaya, rabaya, 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 rabaya. sungguh indah bersamamu, Sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya bersamamu Tuhan, selamanya tinggal di dalam-Mu dan menikmati bait-Mu yang kudus. Berbahagialah orang-orang yang Engkau panggil dan Engkau pilih datang mendekat ke dalam rumah. Sesungguhnya orang-orang itu akan kenyang dan makan dalam segala yang baik di dalam rumah, di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, tempat kediaman-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami mau memuji-muji Engkau seumur hidup kami. Syarabaya, rabaya, 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 rabaya. Syarabaya, rabaya, 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 rabaya,
manjakan dia dengan pujian yang terbaik dari mulutnya. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku sembah kudus. Ku sembah kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku sembah kudus. Di atas segala raja yang berkuasa di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu-lah Allah yang kudus, segala puji, sembah dan syukur kami. Terpujilah Tuhan, bersama-sama mari kita katakan amin. Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara Shalom. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara Shalom. Puji Tuhan. Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di GBI Alam Hotel. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau terus dekat dengan Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mau tetap ada di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, intim dengan Roh Kudus. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus Allah yang tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya saat Tuhan beserta dengan kita, maka perkara-perkara yang besar Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya sepakat dan bilang katakan amin. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tinggi-tinggi sambil kita berkata, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, amin. Karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Berapa banyak yang mau bersuka cita bagi Tuhan, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dialah yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan
mencatat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti diselamatkan, pasti ditolong Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bersama-sama kita katakan dengan iman. Karena ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, amin. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan iman, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Pujilah Tuhan, berikan sorak-sorak. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang berada di tengah-tengah kita. Kata Tuhan, bukan pembelaan Tuhan bukan dari barat atau dari timur, tetapi Allah sendiri yang menjadi pembela kita. Amin. Katakan pada kiri kananmu, kamu orang yang sudah dibela Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami bagimu sebagai tanda ucapan syukur. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bawa hati ini lebih lagi duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menangkap apa yang Kau perkatakan bagi kami melalui hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan lebih lagi bagi kami. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita memberi bagi Tuhan, katakan amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini setiap kami Tuhan, biarlah Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu, memenuhi kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan membaharui kehidupan kami, sehingga ketika kami datang di hadirat-Mu, ketika kami datang bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, maka hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini ya Bapa, memulihkan kami, membaharui kehidupan kami, bahkan memperlengkapi setiap kehidupan kami Tuhan. Mari ya Roh Kudus, penuhi kami lebih lagi pagi siang hari ini. Penuhi kami ya Aba. Oh rabatakana matakara batakana matakara batakara 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 barabara. Mari Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sejenak, mari sembah Dia. Oh rabatakara batakana mayarala bayarala bayarala bayarala. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari hampiri Tuhan di dalam penyembahan kita. Hampiri Dia. Shikina bayarala batakana bayarala 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 bu. Hina mayarala bu. Hina mayasi. Hina mayarala bu. Membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami datang membawa pujian kami. Kami datang membawa penyembahan kami. Syekarabata karabata kana mayarala bara 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 bara. Ina mayarala bo. Bayarala bara 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 bara. Kita bayarala 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 bayarala. Mari hampiri Dia, hampiri Tuhan. Syakana mata kara bara 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 bara. Urabatakan nama yarabata karabata 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 karabara. Karabata karabara mana mana bara 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 mana bara 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 bara. Kita bayarala bata karala bara 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 bara.
Jesus. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kaki kami ada di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menuntun, memimpin setiap perjalanan kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati segala sesuatu, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur jikalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Berbicara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini, semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh masuk di bulan yang ke-6, di bulan Juni, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Saya percaya sampai hari ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Beritahu samping kiri kanan, bukan kuat, bukan gagahmu, tapi karena anugerah Tuhan yang menyertai. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema daripada gereja kita sepanjang bulan ini yaitu bangkit dan bersinar. Mengalami, lewat apa? Lewat mengalami Pentakosta. Bangkit dan bersinar lebih lagi lewat mengalami yang namanya Pentakosta. Nah, kalau bulan yang lalu kita diberkati, kita bangkit dan bersinar sebagai murid Kristus. Ya, kita berdoa ketika kita sudah diberikan pengajaran, ketika kita sudah diperlengkapi sebagai murid-murid Kristus. Maka bulan ini supaya kita terus bangkit dan bersinar sebagai murid Kristus, maka perlu setiap kita mengalami yang namanya Pentakosta. Amin. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi ketika hari Pentakosta, ya, nah kita bisa melihat Pentakosta itu adalah sesuatu yang berbicara tentang turunnya suatu ketetapan.
yang baru. Pentakosta berbicara tentang sesuatu tentang turunnya suatu ketetapan yang baru. Di dalam perjanjian yang lama maka ada satu ketetapan yang baru ketika bangsa Israel itu kemudian dibawa Tuhan keluar dari Mesir sebagai seorang budak menjadi bangsa yang merdeka. Ketika mereka dari padang gurun dan Musa itu kemudian naik ke Gunung Sinai, 40 hari 40 malam dia bersama-sama dengan Tuhan dan kemudian dia turun membawa sebuah hukum bagi bangsa Israel yang kemudian menuntun bangsa Israel di sepanjang kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa yang lebih kita kenal sebagai hukum Taurat diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian yang baru juga kita bisa melihat apa yang kemudian dialami, apa yang kemudian yang Tuhan berikan, perjanjian yang baru, sesuatu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan umat Tuhan. Nah, mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sama dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sama dengan ayat yang keempat dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Dalam perjanjian yang baru maka ketika Pentakosta terjadi maka ada satu yang baru dalam kehidupan umat Tuhan. Yaitu di mana Tuhan berjanji untuk mengirimkan seorang penolong, penghibur bagi murid-murid pada waktu itu. Ya. Kemudian dikatakan Roh Kudus dicurahkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapakah mereka? Roh Kudus dicurahkan bagi siapa? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid. Amin. Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid. Hanya kepada murid-murid Roh Kudus kemudian dicurahkan. Hanya kepada murid-murid maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu kemudian memenuhi murid-murid? Nah, kita melihat dikatakan di ayat yang di pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul, maka ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, di dalam pasal yang pertama dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas murid-murid, maka dicatat ada satu kuasa. Ada satu kuasa yang kemudian memenuhi murid-murid. Maka kita bersyukur Bapak Saudara bulan lalu itu berbicara tentang sebagai murid, sebagai orang percaya yang sudah menjadi murid Kristus. Maka bulan ini perlu kemudian kita mengalami yang namanya Pentakosta. Hanya kepada murid maka Roh Kudus itu dicurahkan. Katakan amin. Berapa banyak murid Kristus di tempat ini? Setiap kita, amin. Setiap orang yang percaya adalah murid Kristus. Maka kepada orang yang percaya, kepada murid Kristus, itu akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, bagaimana menjadi syarat seorang murid? Nah, bulan lalu kita sudah diperlengkapi. Seorang murid itu harus siap pikul salib. Katakan amin. Seorang murid harus siap apa? Masih ingat? Harus siap kemudian melepaskan apa yang menjadi haknya. Kemudian seorang murid maka harus siap berbuah. Amin. Ini menjadi syarat seorang murid. Nah, hanya kepada seorang murid dicurahkan Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus dicurahkan maka dikatakan ada kuasa. Katakan bersama-sama kuasa.
Nah, kuasa yang seperti apa? Nah, dikatakan di dalam bahasa ininya dunamos. Ya, dunamos itu adalah ability, ya, ability atau strength power. Nah, mengapa hal ini penting bagi kita semua? Kita kembali mengalami yang namanya Pentakosta. Mengapa murid-murid perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Mengapa hari ini, sepanjang bulan ini, setiap kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Karena pada saat Pentakosta terjadi, maka ada satu kuasa yang kemudian memenuhi murid-murid. Amin. Berapa banyak yang menerima kuasa? Semuanya amin. Nah, apa yang terjadi ketika Pentakosta, ketika kuasa, ketika Roh Kudus itu diberikan? Nah, mari kita perhatikan. Sehingga kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta. Di dalam ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, nanti kalau seterusnya kita baca, maka dia berkhotbah. Ya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang siapakah Yesus Kristus. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat siapakah Petrus. Di ayat ini dikatakan maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 murid itu. Nah, nanti kalau kita kembali kepada kitab Injil Yohanes, ya, maka kita bisa belajar, kita bisa lihat seorang Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-17, 25 sampai ayat yang ke-26, maka dicatat di sana seorang Petrus yang tadinya menggebu-gebu, seorang pemberani, tetapi ketika Yesus ditangkap, maka dia menjadi seorang yang menjadi pengecut dan penakut. Ini yang dialami oleh murid-murid, terkhusus Petrus. Dia mengalami satu ketakutan, dia mengalami satu intimidasi, dia mengalami satu keadaan dia tidak berani bertemu dengan orang lain. Dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-17 dikatakan, ya, ketika seorang hamba berkata, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Apa jawab Petrus? Dikatakan, "Bukan." Kenapa Petrus berkata bukan? Karena dia takut. Karena dia takut, jangan-jangan nanti dia juga ditangkap sama seperti Yesus. Mungkin kita juga Bapak Ibu Saudara berada dalam situasi yang sama. Mungkin kita sama keadaannya seperti yang dialami oleh seorang Petrus. Mungkin kita masih hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Takut apa? Hanya kita yang tahu. Mungkin kita takut penyakit membawa kepada kematian. Mungkin kita takut masa depan kita tidak ada. Mungkin kita takut sebagai orang tua anak-anak kita sudah berumur, belum mendapat pasangan. Kita takut sebagai anak-anak kita tidak mendapat pekerjaan yang layak di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sulit. Kita takut tidak memiliki masa depan. Mungkin seperti Petrus mengalami tidak ada pengharapan setelah Yesus ditangkap. Padahal mereka rindu. Ya, mereka rindu bahwasanya Yesus dalam pengharapan mereka akan menjadi seorang raja membawa Israel keluar dari penjajahan. Petrus itu kemudian ada ketakutan dan kemudian meninggalkan pelayanannya. Tetapi apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4 ketika murid-murid dipenuhi termasuk seorang Petrus. Maka dikatakan di ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus bersama-sama dengan ke-11 murid itu. Siapa yang dihadapi oleh Petrus? Bukan hanya seorang hamba yang ada di pintu gerbang yang bertanya, "Bukankah engkau salah seorang di antara mereka?"
Tidak. Tapi dia berkata kepada orang-orang. Siapa? Orang Yahudi. Orang-orang yang menangkap, menganiaya Yesus. Orang-orang yang kemudian mengadili. Orang-orang yang di mata dia sendiri itu dia lihat ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun ke atas kehidupan seorang Petrus, maka ketakutan itu kemudian sirna. Katakan amin. Karena apa? Ada kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan seorang Petrus. Amin. Maka dia berkata, camkanlah ini. Demikian juga dengan hidup kita. Apa yang kemudian dialami oleh murid-murid ketika Pentakosta terjadi. Maka murid-murid itu kemudian dibangkitkan keberaniannya. Amin. Berapa banyak yang takut hari-hari ini? Mau dibangkitkan keberanian kita hari-hari ini menghadapi masa depan yang ada? Amin. Berapa banyak yang mau berani? Bukan berani mati aja gitu ya. Berani mati tanpa pikir panjang. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Secara manusia, ya, pada waktu itu murid-murid itu masih dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya. Karena pada waktu itu Saulus itu belum bertobat. Jadi murid-murid masih dikejar-kejar. Bayangkan Bapak Saudara, di tengah-tengah bahaya sekalipun, di tengah-tengah keadaan takut ditangkap, tetapi seorang Petrus ketika mengalami Pentakosta, ketika mengalami yang namanya Roh Kudus, maka Tuhan memberikan keberanian dalam kehidupan seorang Petrus. Katakan amin. Maka saudara juga ketika saudara hari-hari ini mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, maka hari ini kita perlu yang mengalami yang namanya Pentakosta. Beritahu samping kiri kanan, alami Pentakosta. Supaya Roh Kudus membangkitkan keberanian dalam hidup saudara. Amin. Membebaskan kita dari rasa takut. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar ya, kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dengan jelas dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, ya, masa yang sukar itu diterjemahkan ke dalam sebuah kata bahasa Inggris itu perilous. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain diterjemahkan dengan dangers. Jadi dengan kata lain dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Bukan sukar lagi, kalau sukar masih gampang. Tapi Alkitab dengan jelas menerjemahkan, dikatakan bukan masa yang sukar, tapi masa yang berbahaya. Nah bayangkan Bapak Saudara, masa yang berbahaya. Kita hidup di tengah-tengah, di masa-masa yang berbahaya. Ini sudah dialami oleh seorang Petrus. Apa bahayanya? Bahaya ditangkap. Dipenjarakan, bahkan dibunuh. Seperti, siapa? Seperti Stefanus. Ditangkap, dianiaya, dirajang batu sampai mati. Itu yang diperhadapkan kepada seorang Petrus dan ke-11 murid. Ada bahaya di depan kita. Ada bahaya yang siap menerjang, menghantam kehidupan kita. Tetapi seorang Petrus, dari seorang penakut, tetapi Tuhan ketika mengalami yang namanya Pentakosta, maka ketakutan digantikan dengan keberanian yang daripada Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Beritahu samping kiri kanan, Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Supaya ketakutan yang ada dalam kehidupan kita untuk menghadapi bahaya sekalipun, Tuhan memberikan kemampuan yang baru bagi kita. Amin. Sehingga apa? Kita tidak takut. Kita tidak khawatir masa depan. Kita tidak takut pekerjaan. Kita tidak takut anak-anak kita. Kita tidak takut. Apa yang menjadi harapan kita di depan? Karena di dalam Tuhan masa depan sungguh ada.
harapan tidak akan hilang. Itu bagi anak-anak Tuhan. Amin. Berapa banyak yang masa depannya sungguh ada di tempat ini? Yakin sungguh ada? Yakin sungguh ada? Yang yakin berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka Pentakosta akan membuat kita menjadi lebih berani menghadapi masa yang ada di depan. Meskipun bahaya menghadang, meskipun ya ketakutan ada, tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus akan mengajar kita, akan mengurapi kita dan memberikan keberanian yang baru untuk menghadapi masa-masa yang ada di depan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-44, mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Ayat 44 dikatakan dari Kisah Para Rasul yang kedua, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Apa yang dialami ketika Pentakosta itu ada? Sehingga kita hari-hari ini perlu mengalami yang namanya Pentakosta. Yang kedua, maka Pentakosta akan membawa kita, akan mempersatukan kita satu dengan yang lain. Mungkin hari-hari ini hubungan kita terpisah satu dengan yang lain. Mungkin antara anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Atau mungkin dengan saudara-saudara kita yang lain. Hubungan kita terputus. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid. Ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid itu berpisah satu dengan yang lain. Pasal 21, Yohanes 21, maka Petrus, Yohanes dan Yakobus itu kemudian pergi. Kemana pergi? Pergi kembali kepada pekerjaan yang lama, menjadi seorang nelayan. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-24 itu dicatat, maka 2 orang murid juga pergi meninggalkan Yerusalem ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Semuanya pergi kucar-kacir, terputus hubungan. Tetapi saat Pentakosta ada, di dalam ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, maka semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka dengan adanya Pentakosta, maka itu akan memberikan kemampuan untuk kita mempersatukan kita satu dengan yang lain. Satu itu bukan berarti harus sama. Amin. Kalau sama itu uniform. Jadi unity uniform bukan berarti unity. Tetapi kalau unity itu sudah punya uniform yang sama. Ngerti maksudnya? Kita punya seragam yang sama, tapi belum tentu sama ya. Kalau anak sekolah, contoh bapak ibu diaken, punya seragam yang sama, uniform yang sama, putih hitam, pakai dasi, pakai jas. Belum tentu hatinya sama, belum tentu tujuannya sama. Tetapi ketika kita satu dalam hati kita, satu dalam tujuan kita, satu dalam pengharapan kita, saya percaya, maka kita akan bisa satu dalam uniform kita. Amin. Demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keluarga kita, mungkin kita terpisah satu dengan yang lain. Kita punya perbedaan sebagai seorang anak. Kita berbeda dengan orang tua kita yang zaman dulu tidak ada internet. Sekarang sudah ada internet. Semua orang bisa akses sehingga pengetahuan orang tua kita itu kemudian sedikit lebih sedikit daripada pengetahuan kita. Sehingga ketika kita tahu, kita kemudian mendikte orang tua kita. Kita kemudian mendikte, mengajari, seolah bahkan menjudge orang tua kita yang kuper. Tapi dengan adanya Pentakosta, itu akan memampukan kita untuk bersatu, satu dengan yang lain. Amin. Sekat-sekat bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi kita dengan orang lain. Kita dengan gereja-gereja yang lain. Maka bukan uniform lagi yang mempersatukan kita, tetapi kasih Kristus yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Katakan amin. Berapa banyak yang mau bersatu? Karena Alkitab mencatat, kalau gereja Tuhan tidak bersatu, maka
itu akan memperlambat kedatangan Kristus. Tetapi ketika tubuh Kristus satu antara kita dengan yang lain, dengan gereja-gereja yang lain, maka dia akan berkata, aku sudah menemukan tubuhku untuk meletakkan kepalaku. Di mana itu ditemukan? Bagi setiap kita sebagai seorang murid-murid Kristus. Katakan amin. Sehingga hari-hari ini bukan lagi persamaan kita yang mempersatukan kita, tetapi Kristus yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga kita berkata, apa? Kita hancurkan tembok yang memisahkan kita. Kita hancurkan tembok di dalam nama Yesus. Kita hancurkan tembok yang memisahkan kita dan jadi satu. Amin. Berapa banyak yang mau bersatu satu dengan yang lain sebagai keluarga besar gereja kita di tempat ini, bahkan sebagai keluarga orang-orang percaya. Maka pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu Pentakosta terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak melihat lagi perbedaan satu dengan yang lain. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita boleh mempersatukan diri satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Ada Kristus yang mempersatukan kita. Katakan amin. Amin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Di ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu mengalami yang namanya Pentakosta? Yang ketiga, maka Pentakosta dengan kuasa Roh Kudus, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemudian bermurah hati. Amin. Bermurah hati itu Bapak Ibu Saudara, itu gampang atau sulit? Kira-kira sulit? Berbagi dengan orang lain gampang gak? Gampang? Apa? Tergantung ya. Tapi yang kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka untuk berbagi satu dengan yang lain itu sangat sulit. Untuk berbagi satu dengan yang lain, maka kita butuh yang namanya Roh Kudus. Amin. Karena enggak mudah Bapak Saudara untuk membagikan sesuatu apa yang menjadi milik kita kepada orang lain. Di dalam ayat yang kita baca, ada yang menjual hartanya, membagi-bagikannya kepada orang lain. Coba kita cek Bapak Saudara, adakah orang Kristen yang sudah menjual hartanya, membagi-bagikannya? Itu sangat sedikit. Padahal Alkitab sudah menceritakan, sudah ada contoh di dalam Alkitab. Jangankan itu, ya. Temannya aja diajak nongkrong di kafe, bayar masing-masing. Udah yang ngajak, bayar masing-masing pula itu kan. Itu tanda Bapak Ibu Saudara. Sehingga untuk bermurah hati kita perlu yang namanya Roh Kudus. Karena apa? Ketika kita mengerti segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-24, maka kita tidak akan pernah berpikir apa yang kita punya hanya untuk kita.
Tetapi ketika kita mengerti langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya percaya apa yang Tuhan taruhkan, apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita bukan hanya milik kita. Amin. Saya rindu Bapak Saudara, setiap kita ketika mendengar firman Tuhan ini, mari kita bermurah hati. Mari kita minta mengalami yang namanya Pentakosta, supaya apa? Tuhan memberikan hati yang bermurah kepada setiap hati jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Siap bermurah hati? Amin. Aminnya agak pelan gitu ya. Nah, di depan kita Bapak Saudara, kita akan pindah tempat. Ya, mungkin kalau Tuhan izinkan di bulan Juli kita sudah pindah tempat. Tempat kita hampir lebih kurang sama seperti ini. Lempang ya, lebih kurang. Itu 9 kali 13 ruang ibadah kita. Jadi cukup luas. Dan parkirannya juga lebih luas dari parkiran yang ada di tempat ini. Kalau di sini kita berbagi dengan orang tamu hotel, tapi di tempat nanti tidak jauh dari sini, ya lebih kurang 100-200 meter. Tempatnya luas, jadi Bapak Saudara yang khawatir bahwa mobil gak ada parkiran di sana, ada tempatnya. Jadi nanti di tempat yang baru boleh bawa mobil masing-masing, karena tempatnya sudah luas. Ya. Kita butuh dana Bapak Saudara untuk perpindahan kita, sewa tempat itu 75 juta 1 tahun. Kita akan sewa lebih kurang 2 tahun pertama. Kita butuh juga renovasi, AC, sound system, kemudian interior yang lain. Nah, mari kita tunjukkan bahwasanya kita bermurah hati, amin. Karena apa? Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Siap? Aminnya pelan ya. Tapi saya percaya ketika kita mengalami Pentakosta hari ini, maka setiap kita akan diberikan kemampuan untuk bermurah hati. Berapa banyak yang siap mengalami Pentakosta di tempat ini? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, Pentakosta akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak berpikir apa yang kita punya menjadi milik kita. Karena itu ciri-ciri manusia akhir zaman. Kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, ketiga, keempat. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan orang lain. Itu manusia di akhir zaman. Ya, walaupun kita ada dan tinggal di akhir zaman, saya berdoa semua kita tidak termasuk seperti dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi ketika kita mengalami Pentakosta hari ini, maka setiap kita akan bermurah hati satu dengan yang lain. Kita tidak pelit lagi. Katakan bersama-sama, aku tidak pelit lagi. Amin. Bisa ditunjukkan? Nanti pulang dari tempat ini ajak makan siang. Yang di sampingnya aja, gak usah semua. Ya, yang di sampingnya aja. Langsung janjian ya. Nanti makan siang sama kita ya. Di mana? Di rumah masing-masing. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, lewat kita mengalami Pentakosta maka kemurahan. Karena ini ciri anak Tuhan. Karena ini ciri-ciri adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Maka kemurahan itu adalah bagian buah daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kemampuan itu, ability itu, strength power itu ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya bukan karena diajar orang, bukan karena diperintah orang, tapi Roh Kudus yang akan menuntun, menggerakkan kita untuk bermurah hati. Karena apa? Karena itu buah daripada Roh Kudus. Amin. Itu yang perlu kita minta hari-hari ini. Sehingga satu dengan yang lain kita bermurah hati. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga gereja Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Katakan amin. Setiap kita yang di tempat ini tidak ada yang berkekurangan. Segala sesuatu yang baik.
Nah, untuk itu Bapak Saudara, bagaimana kita mengalami yang namanya Pentakosta kembali? Nah, dengan cepat 3 hal. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Supaya kita hari-hari ini masuk dan mengalami yang namanya Pentakosta. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang namanya yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya hari-hari ini kita mengalami yang namanya Pentakosta? Sehingga ketika kita mengalami yang namanya Pentakosta, kita satu dengan yang lain diberikan keberanian, kemampuan untuk berani menghadapi masa yang ada depan, masa-masa yang sangat berbahaya. Kita dipersatukan satu dengan yang lain, kita kemudian bermurah hati. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita kembali ke Yerusalem. Apa maksudnya Pak? Apakah kita harus bernyanyi, oh Yerusalem, kembali semua ke sana? Enggak. Mari kita perhatikan apa Yerusalem itu. Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan di sana firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Allah. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dengan jelas, apakah Yerusalem? Yerusalem itu adalah pusat penyembahan. Akan datang bangsa-bangsa berduyun-duyun, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Ya, ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Yerusalem berbicara tentang pusat penyembahan kita. Apa artinya Bapak Saudara? Supaya kita mengalami yang namanya Pentakosta, mari kita kembali kepada pusat penyembahan kita. Artinya apa? Mari kita kembali kepada Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Mari kita perbaiki mezbah kita. Mari kita perbaiki ibadah kita. Mari kita kembali kepada penyembahan kita, kepada ibadah kita. Kalau hari-hari kemarin masih bolong-bolong jam doa kita. Masih bolong-bolong jam ibadah kita, kadang datang, kadang enggak. Kadang kita berdoa, kadang enggak. Mari hari-hari ini, mari kita perbaiki. Kita kembali kepada pusat penyembahan kita. Amin. Mari kita bergairah kembali dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya Pentakosta. Kalau kita tidak kembali kepada pusat penyembahan kita, kita tidak kembali beribadah dengan serius dengan Tuhan. Kita tidak kembali memperbaiki jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berharap kita mengalami yang namanya Pentakosta. Tetapi ketika kita kembali ke Yerusalem, kembali kepada pusat penyembahan kita, saya percaya pada waktu yang sama, maka setiap kita akan mengalami yang namanya Pentakosta. Amin. Maka setiap kita akan mengalami yang namanya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya Pentakosta? Ayat yang ke-13. 13 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama.
Dikatakan di sana, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Yang kedua, supaya kita mengalami yang namanya Pentakosta, maka dikatakan naiklah ke ruang atas, huperun dalam bahasa aslinya dikatakan huperun. Naiklah ke ruang atas, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mari bangun ya, kehidupan doa kita. Levelnya harus dinaikkan. Nah kalau kita baca nanti dalam Daniel pasal yang ke-6, ya, dalam ayat yang ke-10, pada waktu itu keadaan sangat berbahaya. Ya, berbahayanya ketika ada satu ultimatum, satu pengumuman, tidak boleh menaikkan permohonan kepada Allah lain kecuali hanya kepada raja, dikatakan. Siapa yang menaikkan permohonan selain kepada raja, maka dia akan ditangkap dan dihukum. Ada satu intimidasi yang kemudian dikeluarkan. Tetapi seorang Daniel di ayat yang ke-10. Ya. Dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Mari kita perbaiki, kita naikkan level doa kita hari-hari ini. Kita naik lebih tinggi lagi. Kita naik ke ruang atas, dikatakan untuk apa? Daniel ketika menghadapi bahaya, dia tidak takut. Dia tidak gentar, dia tidak kemudian berhenti untuk berdoa. Tetapi dikatakan 3 kali sehari dia berdoa ke arah Yerusalem seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang menjadi kebiasaan kita hari-hari ini? Apakah kebiasaan kita menggosip? Mari ganti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita biasa hari-hari ini menggosip tentang orang lain, tapi mari kita bergosip dengan Tuhan. Amin. Mari kita bergosip dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan lewat jam-jam doa kita. Mari kita naik ke tempat yang tinggi, naik ke upper room. Bangun jam doa kita. Hanya orang yang intim dengan Tuhan, hanya orang yang dekat dengan Tuhan akan Tuhan luputkan dari bahaya. Amin. Sama seperti Daniel. Dia intim dengan Tuhan. Hasil akhirnya kalau Bapak Ibu baca di ending daripada cerita ini, maka dikatakan ketika Daniel secara manusia itu ditangkap, dimasukkan ke gua singa, harusnya selesai hidupnya. Maka rekan-rekannya yang mereka-rekakan yang jahat untuk membuat keputusan itu, mereka harusnya bersorak. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat, maka Tuhan itu kemudian mengatupkan mulut dari singa-singa. Yang seharusnya binasa, yang seharusnya selesai, yang seharusnya ending, yang seharusnya sudah almarhum. Tapi apa yang terjadi? Orang yang intim dengan Tuhan, maka akan diluputkan dari mara bahaya. Katakan amin. Berapa banyak yang mau luput dari mara bahaya di tempat ini? Mari bangun keintiman doa kita dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bangun kehidupan doa kita. Levelnya harus naik. Harus naik. Ya, hari-hari ini level doa kita harus naik. Supaya apa? Supaya Tuhan luputkan kita dari bahaya, dari tengah-tengah bahaya. Karena apa? Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-14.
dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, apa yang kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya Pentakosta. Yang ketiga dikatakan ya, mereka semua bertekun dengan sehati. Nah mari hari-hari ini, yang ketiga bertekun. Bertekun di dalam doa. Kata bertekun itu proskartereo. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan proskartereo. Artinya apa? Artinya seperti ini. Proskartereo itu sesuatu yang dilakukan dengan setia. Sesuatu yang dilakukan dengan setia. Tanpa berhenti. Mari kita cek kehidupan kita. Apakah kita sudah setia dengan doa kita? Apakah kita sudah setia dengan ibadah kita? Apakah kita setia dengan Tuhan hari-hari ini? Ketika hidup kita nyaman, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa. Ketika hidup kita sulit, kita ingat Tuhan. Ketika kita diberkati, kita lupa Tuhan. Saya berdoa, biarlah setiap kita di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah masa yang berbahaya, mari kita bertekun bersama dengan sehati. Katakan amin. Bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati ada unity dan ketaatan. Tetapi bertekun tanpa sehati, maka hasilnya itu nol. Ketika kita bersama-sama jemaat Tuhan, kita bertekun dengan sehati, maka saya percaya ada unity, ada ketaatan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Maka mari Bapak Saudara untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sampaikan. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Ketika kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita sebagai murid Kristus lewat kesaksian kehidupan kita, maka kita bangkit bersinar. Sinar kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap kita, akan bersinar lebih terang sehingga apa? Sehingga orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Amin. Untuk itu mari alami Pentakosta hari ini. Alami perjumpaan dengan Roh Kudus. Alami setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan bersama-sama. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita mengalami Pentakosta. Ketika kita mengalami Pentakosta, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus, mari kita perhatikan kehidupan kita. Mari kita bangun doa kita bangun kepercayaan kita.
kita bertekun bersama-sama. Saya percaya ketika kita ditemukan menjadi pribadi yang setia, pribadi yang terus taat di dalam Tuhan, maka pada waktu yang sama setiap kita akan dipenuhi oleh pengurapan Roh Kudus. Oh rabatakana matakarabar. Terima kasih Tuhan, jikalau hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Bahkan memateraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan bahkan terang bagi jalan-jalan kami, yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan mereka Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan setiap mereka menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan roti dan anggur. Kuduskan setiap kami. Layakan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur yang akan kami nikmati siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Jikalau ada keganjalan dalam hati kita, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang berselisih ketika kita datang ke tempat ini, mari kita mohon ampun. Mari lepaskan pengampunan bagi orang lain. Mungkin bagi suami, istri, anak-anak, orang tua, atau teman-teman kita. Mari sebelum kita ambil roti dan anggur, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari minta ampun kepada Tuhan. Oh rabataka. Layakan kami ya Tuhan. Layakan kami Bapa. Mari ambil waktu sejenak. Oh rabataka. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami tidak taat, jikalau kami banyak pelanggaran, jikalau kami adalah pribadi-pribadi yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang tidak melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Jikalau hal-hal yang mengganjal di hati kami, mari ya Tuhan, ampuni kami dan biarlah hari ini juga Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan pengampunan bagi orang lain, sehingga hari ini Tuhan, kami hidup kudus, hati kami, hidup kami, dan kami semuanya dilayakkan untuk menerima roti dan anggur. Oh rabataka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kuduskan kami. Kuduskan roti dan anggur. Layakan kami ya Tuhan. Dan kami terima. Dan kami siap dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Oh rabataka. Mari minta kepada Tuhan.
Mari alami Pentakosta, alami Roh Kudus hari ini. Rabatakan nama yara bara 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 bara. Hina mayara lama yasi. Haleluya, haleluya. Hina mayara labo. Haleluya. Rabataka 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 rabara bara 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 bara. Ini kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan pagi siang hari ini. Lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Penuhi kami siang hari ini Bapa dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Urabaya sanna mayara labayara 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 labu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur. Terima kasih lewat perjamuan kudus setiap kami diubahkan, dipulihkan, bahkan diberkati hari ini Tuhan. Setiap kami akan mengalami Pentakosta kembali. Sehingga dalam hidup kami ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Engkau Roh Kudus akan terus memeteraikan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mendengarkan warta, ada warta tambahan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, perjamuan kudus untuk bulan yang akan datang. Khusus di bulan Juli kita akan lakukan di awal bulan, di minggu yang pertama ya. Jadi biasa kita di minggu yang kedua, maka di bulan Juli itu di minggu yang pertama. Nah yang kedua ya, pertemuan seluruh pengerja besok ya di kantor sekretariat jam 7 malam, seluruh pengerja wajib hadir. Yang ketiga Bapak Saudara, nah hari ini mulai hari ini di setiap minggu dalam perjamuan kudus kita akan ada satu kali persembahan untuk pembangunan ya. Nanti persembahan setelah persembahan yang kedua dijalankan, nanti yang ketiga setelah kita selesai memberikan persembahan kedua kita berikan di kotak yang sudah disediakan di depan ya. Ini untuk pembangunan proses perpindahan kita ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu menabur untuk tempat kita yang baru, mungkin kita mau bantu menabur kursi, mungkin 1 kursi dari kami atau 2 kursi atau mungkin 1 AC atau kemudian sound system gitu, boleh ya. Bapak Saudara boleh nanti memasukkan ke dalam amplop persembahan ya, nanti menuliskan untuk tempat yang baru, taburan untuk tempat yang baru ya. Nah mari sama-sama kita memberi yang terbaik
supaya doa kita di bulan Juli ya paling lama di Agustus awal kita sudah pindah di tempat yang baru. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu di sepanjang ibadah kami. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Lewat firman-Mu, bahkan lewat pujian yang kami naikkan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami akan pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang dipenuhi dengan anugerah demi anugerah-Mu. Pribadi yang mengalami Pentakosta, pribadi yang mengalami Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dalam hidup kami, maka Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan, memberikan unity satu dengan yang lain. Dan hidup kami mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap taburan yang sudah dibawa oleh umat-Mu. Persembahan demi persembahan sudah dibawa. Tuhan memberkati persembahan ini. Bahkan tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan.
Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri, anak-anak, orang tua, bahkan setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Tuhan berkati, bahkan keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada umat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.